Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar dengan NIM 122100044. Saya akan melakukan presentasi tugas besar geofisika yang dimana judulnya Estimasi dan Simulasi Magnitudo Gempa Bumi di Filipina pada tahun 2024 menggunakan metode geostatistik. Pendahuluan, latar belakang. Wilayah Filipina merupakan salah satu daerah dengan aktivitas seismik tinggi karena berada di pertemuan lempeng tektonik besar. Untuk mengalami sebaran spasial dan pola dari kejadian gempa bumi di wilayah ini dibutuhkan metode estimasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga mampu mencerminkan ketidakpastian spasial. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah geostatistika, khususnya teknik rigging dan simulasi spasial, yang mampu mengevaluasi struktur spasial dan memberikan prediksi pada lokasi yang tidak terukur. Oleh karena itu, pendekatan geostatistik menjadi penting dalam pengolahan data gempa untuk keperluan mitigasi resiko dan pemodelan kebencanaan. Tujuan satu merupakan menerapkan metode geostatistik khususnya kriging dan simulasi untuk memodelkan distribusi spasial data gempa di Filipina. Dua, menghasilkan variogram dan model prediksi yang dapat menggambarkan pola dan sebaran magnitudo gempa secara spasial, lalu menentukan metode interpolasi spasial terbaik berdasarkan karakteristik pola sebaran magnitudo gempa dan hasil evaluasi performa model. Data dan metode. Nah, pada data yang saya ambil ini diambil dari USGS Web Search Earthquake Catalog, di mana saya mengambil katalog gempa bumi ini dengan magnitudo minimum 2,5 dan maksimumnya 10. Dengan data dan waktunya itu dimulai dari awal tahun 2024 sampai dengan akhir 2024. Di daerah Filipina. Pada kedalamannya itu saya ambil dengan minimumnya 5 km sampai dengan 100 km kedalamannya. Nah, pada gambar di kiri merupakan data katalog yang saya ambil dari USGS Web Search Earthquake Catalog ini. Nah, di mana di sini merupakan data GSP yang sudah saya separationkan. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, setelah saya sudah mendapatkan hasil dari Earthquake Catalog, saya melakukan penginputan data yang dimana data inputan ini saya inputkan data katalog katalog gempa yang dimana kolom X merupakan longitude, kolom Y merupakan latitude, dan kolom Z merupakan depth atau kedalaman. Nah, pada gambar di tengah merupakan grid yang akan saya lakukan kriging, yang dimana gridnya ini jumlah sel X ini merupakan hasil dari selisih dari X max dan X min, yaitu longitude maksimum dikurang dengan longitude minimum. Kemudian dengan latitude maksimum dikurang dengan latitude minimum, serta kedalaman maksimum dikurang dengan kedalaman minimum. Didapatkan seperti ini. Lalu 100, lalu kita 100, 150, 950 ini didapatkan dari perkalian dari lag separation. Nah, lag separation ini saya dapatkan itu 0,4. Nah, saya bagi dengan 2, dapatnya 0,2, maka dibagikan lagi setengah, maka dapatnya 0,1. Nah, 10 ini dibagi dengan 0,1 dapatnya itu 100, 14 dibagikan 0,1 dapatnya 140, dan 95 dibagikan 0,1 dapatnya 950. Nah, pada size in X-nya ini, itu dari perbagian setengah dari lag separation, lag tolerance, dan pembagian dari setengahnya lagi, dapatnya itu 0,1 pada masing-masing. Nah, OX, OY, dan OZ ini saya dapatkan dari minimum dari parameter koordinatnya. Next. Nah, pada view data input,
Setelah kita melakukan input data dari dialog ini, kita didapatkan view data input yang dimana ini merupakan data inputnya, yang data uh, longitude dan latitude-nya dan data kedalaman. Pada skalbar di samping ini merupakan skalbar dari magnitude, yang dimana skalbar magnitude ini saya korelasikan dengan kedalaman, sehingga kedalaman segini, magnitude-nya segini, dan kedalaman segini, dapatnya magnitude-nya segini. Bisa dilihat dari gambar di samping yang sudah saya sisihkan. Nah, berikutnya merupakan data histogram. Histogram ini saya dapatkan dari data analisis yang sudah saya inputkan. Dari data histogram ini merupakan data histogram magnitude, di mana maksimumnya itu didapatkan 6,8 dan minimumnya itu 3,9 dengan median 4,5. Nah, pada garis biru ini merupakan garis kumulatif. Nah, berikutnya pada scatter plot. Pada scatter plot ini merupakan scatter plot antara magnitudo dan magnitudo. Sekilas terlihat seperti garis linear dan magnitudenya itu akan meninggi dan tinggi. Berikutnya variogram. Pada variogram ini saya dapatkan 5 plot, yaitu plot vertikal dan plot horizontal yang sudah saya lakukan perhitungan. Yaitu pada plot pertama merupakan plot omnidireksional, plot kedua dengan azimut 0, dip 0, plot 3 azimut 45, dip 0, plot 4 azimut 90, dipnya 0, dan plot kelima azimutnya 135 dan dipnya itu 0. Nah, dari garis variogram ini saya lakukan trial and error sehingga hasil fittingnya itu bisa mengenai hasil-hasil variogramnya ini. Nah, data variogram ini saya menggunakan model spherical dengan silnya itu 0,0046 dan dilakukan trial and error sehingga hasil fittingnya ini mengenai titik-titik ini. Berikutnya kriging. Setelah kita mencari hasil variogram model, kemudian kita akan melakukan kriging yang sudah kita lakukan grid dan sudah kita lakukan input data. Nah, bisa dilihat di sini merupakan hasil kriging yang sudah dilakukan. Sekilas datanya itu tidak menyebar secara merata dan datanya ini menyebar ke daerah bagian barat, karena di daerah bagian barat ini merupakan daerah paling banyak terjadinya magnitudo. Nah, setelah saya melakukan hasil kriging, kemudian saya akan melakukan hasil cross validation, yang dimana di cross validation ini saya lakukan dua metode, yaitu metode menggunakan Sapper dan metode menggunakan Excel. Di mana metode menggunakan Sapper ini saya dapatkan dari hasil dari longitude, latitude, dan nilainya yang itu magnitude. Sementara pada hasil Excel ini merupakan hasil dari grid cell, ukuran sel, dan jumlah sel yang sudah saya lakukan kriging. Dari data awal dengan data hasil kriging yang sudah saya dapatkan, kemudian saya lakukan cross validation, maka didapatkan cross validation yaitu 0,82. Kemudian simulasi geostatistika. Nah, pada simulasi geostatistika ini saya menggunakan simulasi Sequential Gaussian Simulation atau bisa disebut SGS. Ini mana saya melakukan simulasi geostatistika ini, terlihat bahwa hampir sama karena penyebarannya ada di bagian barat grid ini. Karena bisa dilihat di sini bahwa di sini merupakan daerah yang paling banyak terjadinya gempa magnitudo dengan gempa yang tinggi, sekitar 5,35 sampai 6,8. Di sini merupakan hasil simulasi geostatistika yang sudah kita lakukan. Kemudian, selain saya menggunakan SGM, saya menggunakan Sapper untuk melakukan geostatistika ini. Sapper yang saya gunakan merupakan Sapper 23, ini mana Sapper 23 ini merupakan Sapper yang paling lengkap dari seri yang lainnya. Pada Sapper 23 ini bisa kita lihat di sini merupakan hasil variogramnya. Nah, variogram dengan leg set-nya itu saya dapatkan kan 0,4. Nah, dengan number legs-nya itu 15, direksionalnya itu 0 dengan toleransinya itu 90.
bisa dilihat dari sini. Kemudian grid data, saya lakukan grid data dengan data longitude dan latitude ini, bisa dilihat. Dan hasil peta ordinary krigingnya didapatkan seperti ini. Dengan bisa dilihat bahwa di sini merupakan magnitudo paling tinggi, yaitu sekitaran 5,9 sampai 67, dan di sini juga. Nah, seperti yang saya bilang, bahwa daerah bagian barat ini merupakan daerah yang paling banyak terkena gempa. Nah, di bagian sini sering terkenanya gempa. Makanya dari gambar-gambar di sini hanya di bagian baratlah yang bisa didapatkan hasil kriging. Nah, selain di Sabar, saya melakukan pengerjaan di HRS, yang mana saya melakukan input latitude, dan view-nya itu berupa magnitude. Bisa dilihat bahwa di samping di gambar kiri merupakan view input data, dan gambar di kanan merupakan hasil variogram spherical. Nah, bisa dilihat hasil dari kriging result-nya ini terlihat hampir sama seperti yang kita lakukan di HRS, dan saya bisa melakukan simulasi geostatistika yang ada di HRS. Nah, untuk mendapatkan RMS error ini, saya dapatkan dari grading report yang saya dapat dari pengerjaan di Sabar ini. Grading report yang saya dapat dari ini. Nah, didapatkan bahwa RMS error-nya ini, RMS-nya root mean square didapatkan 125 pada longitude, 9,18 pada latitude, dan 4,59 pada kedalamannya. Dengan standar error-nya itu pada bagian longitude 0,1, dengan latitude-nya 0,15, dan kedalamannya itu 0,014. Nah, di sini merupakan output dari grading-nya. Bisa dilihat di sini merupakan hasil dari univariate statistikanya. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari tugas besar ini, yang pertama, metode kriging dan simulasi berhasil diterapkan untuk memodelkan sebaran spasial magnitudo gempa di Filipina. Kemudian yang kedua, variogram yang dihasilkan mampu merepresentasikan hubungan spasial antara data dan menjadi dasar dalam prediksi nilai magnitudo. Dan yang ketiga merupakan evaluasi performa menunjukkan bahwa metode interpolasi dengan model variogram tertentu memberikan hasil prediksi yang lebih representatif secara geologi. Berikut merupakan referensi yang saya ambil. Bisa dilihat di sini ada referensi yang saya ambil untuk melakukan tugas besar ini. Sekian tugas besar yang sudah saya kerjakan dan sudah saya presentasikan. Mohon maaf jika kurang maksimal, dan lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.